Shalom, perkenalkan nama saya Jonathan Glenn Arthur Tolongalo, NIM 2314-2011-29, kelas A4 semester 4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang emergency obstetrik untuk mengikuti tugas UTS atau kuliah SKIP Darmatan, obstetrik, ginekologi, dan pediatri. Dosen pengampu Nurse Angel Putri. Emergency obstetrik, antepartum. Antepartum, pendarahan antepartum adalah perdarahan vagina yang terjadi pada atau setelah usia kehamilan 24 minggu dan sebelum bayi lahir. Mola hidatidosa. Mola hidatidosa adalah bagian dari penyakit tromboblastik gestional di mana kehamilan berkembang tidak wajar, tidak ditemukan janin pada pemeriksa, dan hampir seluruh fili moralis mengalami perubahan berupa degenerasi hidrotik. Keunikan dari penyakit ini adalah karena tumor berasal dari jaringan gestional, bukan berasal dari jaringan menopaus. Secara umum, mola hidatidosa terbagi menjadi dua, yaitu mola hidatidosa komplit dan parsial. Keduanya dibedakan berdasarkan keberadaan fetus pada pemeriksa. Yang pertama, mola hidatidosa komplit merupakan hasil kehamilan tidak normal tanpa adanya fili janin dengan pembengkakan hidrofili, plasenta, dan seringkali memiliki hiperplasia tromboblastik pada kedua lapisan. Pembengkakan fili menyebabkan pembentukan sistem sentral disertai penekanan jaringan penghubung matur yang mengalami kerusakan. Dua, mola hidatidosa parsial merupakan triploid yang mengandung 2 set kromosom paternal dan 1 kromosom maternal. Tetapi pada triploid, akibat 2 sel kromosom maternal tidak menjadi mola hidatidosa parsial. Seringkali terdapat modiga atau jika ditemukan sel darah merah berinti pada pembuluh darah fili. Dan mola invasif. Neoplasia tromboblast gestional dengan gejala adanya fili moralis disertai dengan pertumbuhan berlebihan dan invasi sel-sel tromboblast. Jaringan mola invasi melakukan penetrasi jauh ke myometrium, kadang-kadang melibatkan peritoneum, paramatrium, dan sekitarnya atau dinding vagina. Mola invasif terjadi pada sekitar 15% pasca evakuasi mola hidatidosa. Etiologi. Hingga kini penyebab mola hidatidosa belum diketahui secara pasti, akan tetapi dikaitkan dengan faktor lingkungan dan mutasi genetik. Sebuah penelitian terbaru di Jepang menyatakan bahwa ada mola hidatidosa berulang berkaitan dengan mutasi gen NLRP7. Terjadinya mola hidatidosa dikaitkan dengan regulasi produksi HCG. Pada mola hidatidosa komplit didapatkan peningkatan HCG, hiperglukosilase HCG, hingga lebih dari 5% dan 4% pada mola hidatidosa parsial. Transisi menjadi tumor ganas dan invasif juga dikaitkan dengan peningkatan signifikan HCG, yaitu hingga 30-35% pada mola hidatidosa invasif dan hingga 100% pada koriokarsinoma. Patofisiologi mola hidatidosa berkaitan dengan gangguan proliferasi tromboblast saat pembentukan plasenta. Mola hidatidosa merupakan dibentuk hiperplasia tromboblast difus di mana fili-fili yang terbentuk sebagian besar bersifat hidrofil. Bagaimana terjadinya masalah saat proliferasi hingga kini belum dapat dijelaskan secara pasti, tetapi faktor mutasi genetik diduga berperan. Sekitar 5-6 hari konsepsi pada manusia, zigot terbentuk akan berkembang menjadi blastosis. Sel varievel dari blastosis ini akan berdifferensiasi menjadi 2 lapisan, yaitu tromboblast seluler dan sintiotromboblast yang kemudian menginvestasi endometrium dan pembuluh darah uterus. Kedua jaringan yang berkaitan dengan mesoderm dan ekstraembrional ini merupakan awal mula terbentuknya plasenta. Ketika proliferasi yang terjadi tidak terkontrol, sel-sel tromboblast dapat menjadi mola hidatidosa. Manifestasi klinis menurut Winja Sostro, gejala mola tidak berbeda dengan kehamilan biasa, yaitu mual, muntah, pusing, dan lain-lain. Hanya saja derajat keluarnya seringkali hebat. Selanjutnya perkembangan lebih cepat sehingga pada umumnya besar uterus lebih besar daripada umur kehamilan. Ada pula kasus-kasus pada uterusnya yang lebih kecil atau sama besar walaupun jaringannya belum dikeluarkan. Dalam hal ini perkembangan jaringan tromboblast tidak begitu aktif sehingga periode diperkirakan kemungkinan adanya disimol. Pada pasien mola hidatidosa biasanya akan terjadi yang pertama nyeri kram perut, 2 muka pucat kekuningan, 3 perdarahan tidak teratur, 4 keluar jaringan mola, 5 keluar sekret per vagina, 6
muntah-muntah, 7 pembesaran uterus dan lembek, 8 bola hitam dan tidak teraba, 9 fundus uterus lebih tinggi dari kehamilan normal, 10 gerakan janin tidak terasa, 11 terdengar bunyi dan bising keras, 12 penurunan berat badan keras. Komplikasi. Yang pertama, pendarahan yang hebat sampai syok, kalau tidak segera ditolong dapat berakibat fatal. 2. Pendarahan berulang-ulang yang dapat menyebabkan anemia. 3. Infeksi sekunder. 4. Perforasi karena keganasan dan karena tindakan. 5. Menjadi ganas, penyakit tromboplastik gestional. Dan kira-kira 18-20% kasus akan menjadi molodestrom atau koriokarsinoma. Komplikasi utama yang terkait dengan kehamilan molahidatidosa adalah perkembangan GTgen. BHCG merupakan biomarker yang sangat baik untuk perkembangan penyakit, respon, dan pengawasan pasca perawatan berikutnya. Dengan demikian, kadar BHCG yang stabil atau meningkat yang memungkinkan deteksi dini perkembangan molahidatidosa komplet dan molahidatidosa parsial menjadi GTgen yang terjadi pada 15% hingga 20% dan 0,5% hingga 5% kasus. Terapi molahidatidosa terdiri dari 3 tahap menurut Saifuddin 2015. Yang pertama, perbaikan keadaan umum adalah cara transfusi darah untuk mengatasi shock hipovolemik atau anemia, pengobatan terhadap penyulit seperti preeklemsia berat atau tirotoksikosis. Perbaikan keadaan umum pada pasien molahidatidosa yaitu A. Koreksi dehidrasi, B. Transfusi darah bila ada anemia, HH 8 ggr% atau kurang, C. Bila ada gejala preeklemsia dan hipermesis gravidarum, diobati sesuai dengan protokol penanganan di bagian obstetrik dan ginekologi. D. Bila ada gejala tirotoksikosis, dikonsultasikan ke bagian penyakit dalam. 2. Pengeluaran jalan molahidatidosa dengan cara kuratase dan histerektomi. Kuratase pada pasien molahidatidosa yang pertama dilakukan setelah pemeriksaan persiapan selesai, pemeriksaan darah rutin, kadar beta HCG dan fototoraks, kecuali bila jaringan molahidatidosa sudah keluar dari spontan. 2. Bila kanalis cervix belum terbuka, maka dilakukan pemasangan laminari dan kuratase dilakukan 24 jam kemudian. 3. Sebelum melakukan kuratase, sediakan darah 50% HCC dan pasang infus dengan tetesan oksitosin 10 IU dalam 500 cc dextro 5%. 4. Kuratase dilakukan 2 kali dengan interval minimal 1 minggu. 5. Seluruh jaringan hasil perakan dikirim ke laboratorium PA. 3. Evakuasi jaringan molar dilakukan dengan kuret vakum, kemudian sisanya dibersihkan dengan kuret tajam. Tindakan kuret hanya dilakukan 1 kali, kuret ulangan dilakukan hanya bila ada indikasi. B. Histerektomi. Syarat melakukan histerektomi adalah tindakan ini dilakukan pada perempuan yang telah cukup umur dan cukup mempunyai anak. Alasan untuk melakukan histerektomi adalah karena umur tua dan varietas tinggi merupakan faktor predisposisi untuk terjadi keganasan. Batasan yang dipakai adalah umur 35 tahun dengan anak hidup 3. G. Pemeriksaan laboratorium. A. Pemeriksaan kadar HCG. B. Ultrasonografi atau USG. Pemeriksaan lab lainnya selain kadar HCG, pemeriksaan darah lengkap dapat membantu menilai kadar hemoglobin dan trombosit serta mendeteksi tanda anemia. Universitas Pembangunan Indonesia Manado merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Manado, Sulawesi Utara. Menjadi perguruan tinggi yang unggul, berkualitas, mandiri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, khususnya di Fakultas Keperawatan.